Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat, insan muda. Selamat bergabung kembali. Sebelum kita masuk ke cerita pertama, ada yang perlu insan muda tahu tentang kegiatan Taklukkan Ketakutanmu di hari Kamis minggu lalu. Bagi yang tidak sempat mendengarkan, peserta tantangan minggu lalu adalah Dika yang berasal dari daerah Cijerah. Tempat yang didatangi adalah kaki Gunung Payung di daerah Lembang. Sayangnya, tidak sampai 20 menit, Dika sudah berteriak menyerah. Ternyata, dia melihat penampakan satu sosok hitam. Sosok hitam tersebut keluar dari batang pohon caringin. Ternyata, menurut Kang Sam, bayangan hitam itu adalah sosok Batara Karang yang belum sempurna. Rentetan peristiwa seram tidak hanya itu saja. Sebelum acara dimulai, tim mobile unit melihat satu sosok orang tua berdiri di bawah sebuah pohon. Belakangan, diketahui bahwa sosok itu adalah Mbah Ai, sesepuh gaib yang menjaga tempat tersebut. Dan setelah acara selesai, kami baru sadar bahwa lokasi tantangan yang digelar adalah tempat dari makam Mbah Ai sendiri. Kejadian seram juga masih berlangsung hingga acara selesai. Ketika pulang kembali ke Bandung, kami sempat berhenti di tempat pemakaman umum Oto Iskandar Dinata. Kang Sam sempat turun untuk mengambil beberapa foto. Tapi ketika mereka mengambil foto tepat di depan gerbang masuk, hasil fotonya sangatlah mengagetkan. 3 buah orbs yang sangat besar muncul tepat di gerbang itu. Itu berarti 3 makhluk gaib tepat berada di depan Kang Sam. Tim pun melanjutkan perjalanan. Setelah itu, peserta kita yaitu Dika merasakan sesuatu yang berat di belakang leher mereka. Bahkan, masih diikuti sesuatu yang gaib hingga keesokan paginya. Dan baru hilang ketika sholat Jumat. Insan muda, banyak sekali kejadian aneh yang terjadi di minggu kemarin. Tapi semua itu tidak perlu membuat kita takut, selama iman kita masih kuat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sekarang, mari kita sama-sama dengarkan cerita pertama untuk minggu ini. Ingat insan muda, jangan pernah kamu mendengarkan sendirian. Kata anak-anak di kampusku, kosanku yang di Ranca Bentang itu angker. Dan itu emang benar, bukan cuma angker, tapi juga absurd. Dari segi bangunannya aja udah gak jelas. Ya, pokoknya aneh deh. Apalagi ibu kosnya, super aneh. Dulu aku kos di situ tinggal bersama 3 teman kampusku. Rian, Vincent, dan Jos. Kita beda jurusan dan juga beda provinsi. Sebenarnya itu bukan kosan sih, tapi rumah yang punya kamar lebih terus dibuat kosan. Pertama sih damai-damai aja, tidak ada kejadian apa-apa. Ya paling waktu mandi, lampu kamar mandinya mati nyala dengan sendirinya. Terus kadang terdengar suara orang menangis di dapur. Tapi ya kalau menurut aku sih, selama mereka tidak menampakkan wujudnya, ya it's okay lah buat aku. 3 bulan yang lalu, sebelum aku pindah ke kosan, ada kasus aneh di kosan itu. Yaitu sering hilangnya uang dan beberapa barang. Aku, Rian, Vincent, dan Jos sering kehilangan uang dalam waktu bersamaan. Dan jumlah uang yang hilang pun tidak semestinya. Misalnya ada 150.000 di dompet, yang diambil hanya 100.000 saja. Intinya lembaran uang yang berwarna merah pasti aja hilang. Dan ini seperti yang dialami Jos.
Dia punya koleksi uang selembar 100 rupiah zaman dulu yang disimpan di dompetnya. Dan uang itu pun tiba-tiba hilang. Aku dan Vincent curiga kalau Josh lah yang selama ini yang mengambil uang kami. Karena sempat terdengar gosip soal Josh kalau dia mempunyai kecenderungan punya penyakit klepto. Dan aku, Vincent, pernah bertanya sama Josh tentang hal ini. Dan dia bilang, waduh, kok kalian nuduh sih? Udah gak sehat nih. Sumpah, gue gak ngambil apa-apa. Gini deh, mau dipakai sumpah apapun juga gue berani. Aku dan Vincent akhirnya menyerah juga setelah menginterogasi Josh. Jadi, siapa ya yang ngambil? Akhirnya kita semua makin curiga satu sama lain. Tapi ada satu hal yang aneh. Kok setelah rentetan kehilangan itu, kosanku benar-benar terasa angker. Satu malam, ketika kami semua sedang menonton TV, terdengar suara berbisik memanggil. Aku kontan menengok ke belakang, ke arah suara itu berasal. Sekelebat bayangan hitam melintas. Dan terdengar suara cekikikan setelahnya. Aku tidak bisa melihat sosoknya. Karena gerakannya sangat cepat. Kejadian yang aneh juga pernah dialami Vincent. Ketika dia sedang mandi, dia mendengar sesuatu seperti suara benda yang diseret, seperti suara rantai. Dan ketika Josh keluar dari kamar mandi, ternyata ada jejak kaki anak kecil yang arahnya menuju kamar Josh. Pacarku Dini pernah berkata, "Yang, kamu cari dukun Gih. Kosan angker gini mesti ditanyain. Jangan-jangan yang nyuri uang kamu bukan Josh, tapi tuyul." Lalu aku, Vincent, dan Josh mencari dukun yang benar-benar sakti. Setelah pencarian kami selama 2 hari, akhirnya kami menemukan dukunnya di daerah Sukajadi. Setelah berbincang dengan dukun itu, dia pun mengatakan hal yang sama dengan Dini. Uang kami hilang secara mistis. Sepertinya semua ini perbuatan tuyul. Lalu kami diberi sebuah sarung yang salah satu ujungnya terikat. Dan dukun itu berkata, "Ini sarung buat nangkep tuyul. Malam Selasa nanti kalian coba tangkap tuyul itu." Kemudian dukun itu menjelaskan caranya kepada kami semua, hingga kami benar-benar mengerti. Singkat cerita, waktu yang kami tunggu pun tiba, yaitu malam Selasa. Dan kami pun menyiapkan semuanya. Sebuah dompet yang berisi 5 lembar uang 100.000 yang kami simpan di atas meja makan. Kami pun tidak lupa membawa sarung ajaib pemberian dukun tadi. Sarung yang katanya bisa menangkap tuyul. Tapi setelah kami menunggu cukup lama, tidak ada tanda-tanda tuyul itu akan muncul. Tepat jam 3 pagi, tiba-tiba kami mendengar sesuatu. Kami melihat dompet yang tadi tergeletak di meja makan sekarang berdiri tegak. Dan uang 100 ribuan itu keluar dengan sendirinya dari dompet. Astaga, lalu Vincent dengan cepat bergerak menuju meja makan dengan membawa sarung ajaib dan langsung menutupi dompet itu. Yan, ayo dong Yan, jangan diem aja, bantuin gua dong. Vincent teriak-teriak, memanggil aku, dan tiba-tiba dari dalam sarung itu terdengar suara anak kecil minta tolong dan merintih kesakitan. Karena Josh
tiba-tiba saja datang dan langsung memukuli sarung itu dengan brutal. Lalu dengan cepat kami mengikat ujung lain dari sarung itu. Tapi tetap saja makhluk yang ada di dalam sarung ini meronta-ronta hingga akhirnya membanting sarung itu ke lantai dengan keras. Perlahan kami mendekati sarung yang tergeletak di lantai tadi. Sekarang makhluk yang ada di dalam sarung itu sudah tidak bergerak. Kemudian dengan berhati-hati kami membuka sarung itu. Dan ternyata, ya Tuhan, makhluk apa ini? Makhluk yang menyeramkan sekaligus sangat menjijikan. Makhluk kecil kurus berukuran 50 cm dan makhluk ini meraung-raung kesakitan. Dari hidungnya pun keluar ingus dan dari telinganya mengucur cairan aneh dan bau. Kepalanya botak dan banyak gumpalan-gumpalan hitam seperti bekas luka. Dengan satu tanduk kecil di kepalanya, dia memakai cawat dari kain batik. Astaga, makhluk ini sangat menjijikan, kotor, dekil, dan bau amis seperti bau darah. Oi, jangan pada ngelamun aja. Kita apain itu, Yul? Josh berbicara sedikit keras. Kemudian Vincent menutup kembali kain itu. Sambil ngos-ngosan, Vincent membawanya ke garasi, lalu memasukkannya ke dalam bagasi mobilnya. Dong, udah, kita buang aja. Hah? Buang? Tapi buangnya di mana? Kami semua saling berpandangan kebingungan. Alah, udahlah. Yang penting kita jalan aja dulu. Nanti baru kita pikirin lagi, kata Vincent memecah keheningan. Kemudian aku segera menyalakan mobil dan langsung menancap gas hingga akhirnya kami membuangnya ke sebuah daerah di Lembang, di sebuah tempat sepi yang memang tidak ada penduduknya. Seminggu setelah itu, kosan kami terasa aman dan damai. Tidak ada lagi barang ataupun uang yang hilang. Hingga suatu hari kami didatangi oleh ibu kos yang terlihat sangat marah. Lalu kemudian dia berkata dengan nada yang sangat tinggi, "Onyet, bubar semua. Saya tidak mau lagi lihat muka-muka kalian di sini. Kalian itu jahat sekali, menyiksa peliharaan saya. Kalian tidak tahu susahnya merawat tuyul itu. Makannya itu daging. Dan sekarang hilang gara-gara kalian. Pergi kalian semua. Dasar monyet, gue potong lo." Selamat malam dan selamat bergabung kepada insan muda yang baru mendengarkan. Sebelum mendengarkan cerita kedua, silahkan insan muda lihat sekeliling. Jendela, pintu, bantal, dan juga guling. Apakah semua yang ada di sekitar kamu mungkin saja tidak terlihat seperti biasanya? Buat kamu yang mendengarkan Nightmare saat ini berdua atau bertiga, lihat baik-baik. Apakah orang yang ada di sebelah kamu saat ini adalah benar-benar sosok orang yang kamu kenal? Sekarang, mari kita dengarkan cerita kedua. Ingat, jangan pernah dengerin sendirian. Menjadi mahasiswa tingkat akhir memang gampang-gampang susah. Sebetulnya aku senang. Karena mungkin beberapa bulan lagi aku lulus dan menjadi sarjana.
Tapi ada beberapa hal yang terkadang membuatku malas menjadi mahasiswa tingkat akhir. Jenuh rasanya, apalagi aku merasa tidak punya teman di kampus. Teman-teman seangkatanku hampir semuanya sudah lulus. Tinggal aku dan dua temanku, Yola dan Bian. Kami bertiga memang sempat buka usaha rumah makan kecil-kecilan waktu semester 5. Dan itulah yang membuat kami terlambat lulus. Kami kuliah di sebuah kampus negeri di Jakarta, jurusan ilmu komunikasi. Dan kami bertiga sedang bersiap-siap melakukan penelitian untuk skripsi kami. Tema skripsi kami sama, tentang pengaruh iklan di radio anak muda terhadap masyarakat pedesaan. Maka kami bertiga pun memutuskan untuk melakukan penelitian di tempat yang sama. Setelah konsultasi dengan beberapa dosen dan orang-orang yang sudah berpengalaman, kami memilih satu desa untuk objek penelitian kami, di Bandung. Sebuah desa yang bernama Desa Ciwaruga. Sebuah desa di mana kita masih bisa menemukan sawah dan rumah panggung. Sekitar pertengahan Februari 2010, kami sampai di Ciwaruga, desa yang sangat indah. Aku hampir tidak menyangka kalau masih ada daerah seperti ini di Bandung. Dan desa ini membuat aku melupakan penatnya Jakarta. Kami bertiga mengontrak sebuah rumah untuk 2 bulan. Sebuah rumah tua yang direkomendasikan oleh dosen kami. Itu rumah temannya katanya. Rumah yang cukup besar dan unik. Dindingnya terbuat dari kayu. Hanya bagian depan rumah saja yang terbuat dari tembok. Beberapa ruangan masih menggunakan bilik untuk sekat-sekatnya. Ada 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang tamu, dan ruang makan yang menyatu dengan dapur. Semuanya sangat luas. Kami bertiga menempati 1 kamar. Kamar tidur yang satunya kami pakai untuk menyimpan barang-barang dan kami jadikan kamar kerja. Ketika kami sedang menata kamar tidur, tiba-tiba pintu rumah diketuk. Kami agak kaget karena suara ketukannya lumayan keras. Tepat ketika kami sedang saling melihat satu sama lain, handphoneku berbunyi. Ternyata ada SMS dari temanku yang bernama Dewi di Jakarta. Dia bilang, "Sasa sayang, baik-baik ya kamu di Bandung. Katanya Ciwaruga itu banyak kuntilanaknya loh." Aku masih terpaku membaca SMS itu ketika suara pintu diketuk terdengar lebih keras lagi. Aku berlari dan melompat ke tempat tidur. Yola dan Bian memandangiku dengan heran. Dan aku jujur saja, aku bilang kalau aku takut membuka pintu. Bian yang pada dasarnya memang seorang yang pemberani, tertawa dan berkata, kalau itu pasti Pak RT. Bian pun keluar kamar untuk membukakan pintu. Lalu terdengar suara pintu dibuka. Dan samar-samar terdengar juga suara Bian berbincang dengan seseorang. Tak lama, Bian kembali ke kamar. Dia tersenyum, lalu mengajak aku dan Yola ke ruang tamu. Kami pun mengikutinya. Dan aku baru sadar, ternyata seluruh ruangan di rumah ini menggunakan bohlam berwarna kuning. Sehingga cahayanya tampak remang-remang. Di ruang tamu, berdiri seorang laki-laki, tua dan agak bongkok. Punggungnya menggembung, seperti orang-orang bongkok di film-film. Wajahnya penuh dengan tai lalat. Bian lalu menjelaskan kalau orang tua itu bernama Bapak Ade. Dialah yang menunggu rumah ini di saat tidak ada yang menempati. Aku dan Yola lalu bersalaman. Tangannya terasa kasar. Dan setelah bersalaman, Pak Ade permisi menuju ruang makan. Entah kenapa, kami dengan otomatis mengikutinya. Dan di ruang makan, Pak Ade bersenandung kecil. Terdengar seperti lagu Sunda. Lalu dia menuju sebuah lukisan yang tergantung di dinding dekat dapur.
Lukisan tua. Lukisan seorang wanita yang sedang tersenyum. Cantik sekali. Dan sepertinya wanita itu keturunan Tionghoa. Karena di lukisan itu dia memakai baju khas Tionghoa. Lukisan itu semakin terlihat tua di bawah cahaya lampu yang remang-remang. Dan masih sambil bersenandung, Pak Ade membenarkan posisi lukisan. Padahal, menurutku, tidak ada yang salah dengan posisi lukisan itu. Setelah selesai, Pak Ade mendatangi kami dan berkata bahwa lukisan itu tidak boleh miring sedikit pun. Ketika aku tanya kenapa, sambil bercanda Pak Ade menjawab, "Kasian Neng, nanti gadis itu pusing." Lalu Pak Ade tertawa dan kembali ke ruang tamu. Aku masih melihat lukisan itu, dan saat itu juga merasakan bulu kuduku merinding. Aku pun mengikuti Pak Ade ke ruang tamu. Sebelum pulang, Pak Ade berkata bahwa setiap pagi dan malam dia akan kesini mengurus hal-hal di dapur, menyiapkan makan, dan air hangat untuk mandi. Maklum, untuk memasak di sini masih harus menggunakan suluh atau kayu bakar. Dan hal itu merupakan tradisi di sini. Yola lalu berkata, "Tapi Pak, jangan tiba-tiba masuk ke kamar kita ya. Kita kan kalau tidur bajunya pendek-pendek." Pak Ade lalu tersenyum. Dia berkata, "Kami seharusnya merasa tenang saja, karena masa muda Bapak sudah lewat." Lalu dia juga berkata, "Jangan sungkan untuk meminta bantuan. Tinggal ketuk saja gubuk Pak Ade. Tidak jauh dari rumah ini yang ada babung bambu di depannya." Malam itu, kami dengan cepat tertidur. Mungkin karena lelah di perjalanan siang harinya. Dan keesokan paginya, kami terbangun oleh aroma masakan yang sangat lezat. Kami pun segera menuju dapur. Dan ternyata di sana, Pak Ade sedang menyiapkan sarapan. Banyak sekali masakan yang ia buat. Dan semuanya terlihat enak. Pak Ade lalu tersenyum dan menyapa kami. Dan tanpa menunggu waktu lama, kami langsung menyantap semua hidangan itu. Sambil makan, kami berbincang dengan Pak Ade yang sedang membersihkan jendela dapur yang menghitam karena asap dari suluh. Dan dari ceritanya, kami tahu kalau Pak Ade adalah orang yang sangat ramah. Saat ditanya masalah keluarganya, dia berkata kalau istri dan anaknya ada di tempat yang jauh. Mungkin sekarang di Jawa Tengah katanya. Dan kami tidak berani meneruskan bertanya, takut menyinggung perasaannya. Maka kami terus makan dan Pak Ade membereskan suluh sambil bersenandung. Sebuah lagu Sunda. Malamnya kami pulang sekitar jam 10. Lelah sekali rasanya. Aku ingin cepat-cepat mandi air hangat. Sayang, Bian lebih cekatan dan dia berhasil masuk kamar mandi lebih cepat. Terpaksa aku harus mengantri dan akhirnya aku kembali ke kamar. Ternyata Yola sudah terlelap masih dengan pakaiannya tadi siang. Ih, jorok banget sih. Dan aku pun memutuskan untuk duduk di tempat tidur sambil memijat-bijat betisku yang pegal. Tiba-tiba terdengar sesuatu. Ya, ada suara nyanyian. Oh, itu mungkin Pak Ade di dapur. Tapi setelah aku dengar lebih jelas, ternyata itu suara wanita. Suara wanita yang sedang bernyanyi, menyanyikan sebuah lagu Mandarin. Aku menahan nafas, mencoba untuk mendengar lebih jelas lagi. Dan ternyata benar, itu suara wanita menyanyi lagu Mandarin. Apa mungkin itu Bian? Tapi sejak kapan dia bisa bahasa Mandarin? Astaga, tiba-tiba aku teringat lukisan di dinding dapur. Aku tiba-tiba merinding. Aku pun naik ke ujung tempat tidur dan merapatkan tubuhku pada Yola. Aku gemetaran. Tak lama, Bian datang, menghampiriku ke tempat tidur. Wajahnya pucat. Dia lalu bertanya, "Sa, lo nyanyi-nyanyi gak tadi?" Astaga, aku hanya bisa menggelengkan kepala dan berkata dengan lemas, "Enggak, Bi, emangnya kenapa?" Lalu wajah Bian terlihat takut. Sambil gemetaran dia berkata, "Tadi pas gue mandi, ada orang ngetok-ngetok pintu kamar mandi. Dan gak lama, dia nyanyi-nyanyi Mandarin, Sa." Dan tiba-tiba, di belakang Bian, tepat di pintu melintas satu sosok wanita.
melayang dengan sangat cepat. Wanita Tionghoa. Aku seketika menjerit hingga Yola terbangun dan ikut menjerit. Tepat saat itu, Pak Ade masuk ke kamar. Dan dengan panik dia bertanya ada apa. Kami pun menceritakan semuanya. Dan setelah mendengarnya, Pak Ade hanya tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Karena malam ini katanya Pak Ade akan menggelar tikar dan tidur di depan pintu kamar kami." Kami agak sedikit tenang mendengarnya. Dan kami bertiga pun memaksakan diri untuk tidur saja. Tapi aku benar-benar tidak bisa tidur nyenyak. Sesekali aku melirik ke arah pintu yang terbuka sedikit. Aku bisa melihat Pak Ade masih terbaring di sana. Aku pun kembali mencoba tidur. Tidak lama, aku terbangun lagi karena mendengar suara kotak mainan berbunyi. Ya Tuhan, dari mana asalnya suara itu? Suaranya semakin keras dan nadanya sangat menyeramkan. Aku melirik ke arah pintu dan ternyata Pak Ade sudah tidak ada di sana. Suara kotak mainan itu terus terdengar. Namun kali ini terdengar suara seorang laki-laki tertawa. Tawa bahagia. Suara yang sepertinya sudah ku kenal selama ini. Ya, suara Pak Ade. Aku pun turun dari tempat tidur dan menghampiri asal suara itu. Dan sepertinya Pak Ade ada di ruang makan. Karena suara tawanya terdengar makin jelas. Lalu terdengar satu suara lagi. Suara anak kecil. Dan dia pun terdengar sangat bahagia. Aku sampai di pintu ruang makan. Jantungku berdetak sangat kencang. Lalu aku membuka pintunya. Dan di sana, di meja makan, Pak Ade sedang duduk memangku seorang anak. Mereka terlihat sangat bahagia. Anak itu sedang memainkan kotak musik yang terus berbunyi. Aku berjalan mendekat. Pak Ade melihatku lalu tersenyum. Dia berkata, "Neng, ini anak Bapak." Lalu anak kecil itu melihatku dan melambaikan tangannya. Ya Tuhan, sebuah pisau menancap di lehernya. Aku tidak bisa bergerak. Lalu tak lama terdengar suara itu lagi. Seorang wanita yang menyanyi Mandarin. Tepat suaranya ada di belakangku. Dan saat itulah Pak Ade berkata, "Nah, itu istri Bapak." Sambil menunjuk ke belakangku. Tiba-tiba ada satu sosok wanita melayang dari belakangku menuju Pak Ade dan anak kecil itu. Wanita dengan baju khas Tionghoa. Dia melayang membelakangiku, mencium anak kecil itu. Lalu dia menengok ke arahku. Astaga, mukanya biru, bengkak-bengkak, seperti habis dipukuli orang. Ya Tuhan, aku sangat lemas. Aku terjatuh. Dan dengan sisa-sisa tenaga, aku merangkak keluar ruang makan dan berusaha sekuat tenaga untuk kembali ke kamar. Sementara suara kotak mainan dan nyanyian Mandarin masih terdengar dan terus saja terdengar. Sampai di kamar, aku menangis. Rasanya lemah sekali. Aku tidak bisa bergerak. Akhirnya azan subuh terdengar. Aku membangunkan Yola dan Bian, kemudian langsung memeluk mereka sambil menangis. Besok paginya, kami memutuskan pindah dari rumah itu dan menyewa sebuah tempat kos di kota. Setelah membereskan semuanya, kami menitipkan kunci sekaligus pamit pada Bu Dedeh, tetangga terdekat. Ketika sedang berpamitan, aku melihat Pak Ade di depan gubuknya, melambaikan tangan kepada kami. Kemudian dia masuk ke dalam gubuknya. Bu Dedeh yang melihat hal itu kemudian berkata, istri dan anaknya itu meninggal dibunuh perampok di rumah yang kami tempati. Dan itu adalah si Bongkok. Kemudian Bu Dedeh bercerita kalau si Bongkok menjadi gila dan berpikiran bahwa istri dan anaknya masih ada. Kami pun cium tangan kemudian pamit. Dan sebelum pergi, aku berkata pada Bu Dedeh, "Bu, Pak Ade gak gila, Bu."
Ada banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari kedua cerita tadi, yang mengingatkan kita bahwa kita sebagai manusia tidak hidup sendirian di dunia ini. Ada satu dunia lagi yang juga hidup berdampingan dengan kita. Sudah seharusnya lah kita semua saling menghargai agar tidak terjadi hal-hal yang menakutkan. Selamat malam Jumat dan selalu ingat insan muda. Jangan pernah sekali-kali kamu mendengarkan ini sendirian.